Salam guru penggerak. Dalam praktek coaching pada komunitas saya sendiri sebagai coaching dan rekan saya Pak Nyoman Chandra Wiguna sebagai coachee, di mana beliau menyampaikan permasalahan yang dihadapi, yakni menurunnya antusiasme siswa belajar daring. Om Swastiastu, Pak Komang. Apa kabar, Punapi Gatra? Ya, kabar saya baik, Pak Surya. Senang. Surya bagaimana? Astung Kara baik juga Pak Komang. Senang bisa bertemu kita meskipun melalui media Zoom ini, karena kita masih kondisi pandemi sehingga kita terbagi dalam rutinitas piket yang berbeda setiap harinya. Ya. Sebelumnya Pak Komang sempat nge-WA saya untuk kita diskusi hari ini terkait mungkin pembelajaran daring katanya. Ya, bisa disampaikan Pak Komang seperti apa kondisinya? Ya, betul sekali Pak Surya. Waktu tempo hari saya dapat WA Pak Surya. Jadi ada sedikit permasalahan mengenai pembelajaran daring yang saya sudah lakukan, yaitu dari segi antusias siswa dalam belajar. Saya lihat di sana ada sedikit penurunan untuk keaktifan siswa, sehingga siswa itu tidak maksimal mengikuti kegiatan daring. Oh iya ya, ini kok bisa Pak Komang artinya berpikir anak-anak itu antusiasmenya menurun itu dari apanya Pak Komang melihatnya berpikir demikian, antusiasme anak menurun? Ya, jadi dari saya melihatnya itu dari absen Pak Surya. Dari absennya. Menggunakan ini. Oh iya ya. Sekolah kan menggunakan tentang Google Classroom. Oh, jadi antusiasme dari segi kehadiran mulai menurun ya, dibandingkan ketika kita memulai awal tahun ajaran kemarin ataupun awal semester kemarin ya, semester 2. Oh, kemudian ada lagi Pak Komang, selain dari sisi tugas, dari sisi absensi, kalau tugas anak-anak gimana? Nah, dari segi tugas, jadi penurunan juga Pak Surya, karena yang tidak hadir dalam absensi juga tidak membuat tugas seperti itu, sehingga saya sebagai gurunya harus menghubungi wali dulu dan juga orang tuanya. Oh iya ya, ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir hampir setahun pandemi COVID ini jadi masalah yang kita alami semua ya, tidak hanya Pak Komang, saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimanapun juga, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi kita sebagai guru tentunya harus semangat selalu dan selalu berusaha mengatasi hambatan ini tentunya. Nah, di sini justru saya berbagi pengalaman juga sama Pak Komang. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi anak-anak itu memang benar antusiasmenya seiring berjalannya waktu. Kalau kita runtut sedikit ke belakang, memang ada penurunan. Karena kita sadari juga situasi pandemi itu ada sentuhan-sentuhan yang tidak dirasakan oleh anak. Beda ketika kita tatap muka ya Pak Komang ya. Betul sekali Pak Surya. Ya, saya rasakan itu. Biasanya kalau anak-anak itu buat tugas ketika belum mengerti di kelas, kita coba lakukan pendekatan yang positif, kita bantu secara personal ataupun mereka dalam bentuk kelompok. Nah, itu kan tidak bisa kita lakukan ya. Iya, karena daring inilah jadi situasinya sulit itu. Iya. Kita hanya bisa jarak jauh saja. Meskipun juga kita terkadang sudah terapkan seminggu 3 kali Zoom juga, tetap juga yang namanya virtual kan sentuhan langsung memang tidak didapatkan oleh anak-anak. Betul Pak Surya. Ya, belum lagi ada kendala dari segi ekonomi terkait penyediaan kuota itu. Nah, syukurnya di sini kita akan berfokus pada antusiasme siswa yang menurun ya, syukurnya. Artinya dari segi kemampuan sebenarnya anak-anaknya tersebut mampu untuk mengikuti, hanya saja antusiasme belajarnya yang berkurang kan seperti itu, Pak Komang. Ya, betul. Oke.
Jadi setelah kita sharing juga, kira-kira berdasarkan ataupun menurut Pak Komang, tujuan kita membahas ataupun sama-sama sharing pengalaman di sini hari ini apa Pak Komang? Tujuan yang ingin Pak Komang peroleh dari pertemuan kita? Ya, dari sharing ini saya sih berkeinginan agar mendapatkan solusi, baik dari Pak Surya dan mungkin dari permasalahan Pak Surya juga ya kebetulan sama. Kita di sini bisa saling sharing untuk masalah ini agar mendapatkan solusi yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Antusias anak itu dari menurun, setidaknya lah bisa meningkat. Iya, benar-benar. Ini tanggung jawab kita bersama. Justru saya tentunya juga akan belajar dari Pak Komang. Jadi kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama cari solusi terbaik. Karena juga bagaimanapun dengan kita bersama-sama tentunya hasilnya jauh lebih maksimal. Saya juga berterima kasih sebelumnya Pak Komang berkenan ngajak saya sharing terkait hal yang kita bahas ini, terkait permasalahan daring. Terima kasih. Sama-sama pasti ya. Ya, oke. Jadi memang sih ini masalah yang sudah artinya terjadi dalam pembelajaran daring, tidak hanya Pak Komang, saya, Ibu Bapak Guru, teman-teman kita pasti tentunya akan mengalami hal yang sama dalam pembelajaran daring, karena konsep pembelajarannya memang berbeda ya antara tatap muka dan daring. Ada beberapa nilai sentuhan yang tidak bisa kita terapkan secara langsung. Sehingga di sini tentunya anak-anak cenderung merasa dia belajarnya sendiri memang. Karena memang walaupun kita daring kan tidak bisa tatap muka secara fisik langsung, tidak bisa mengajarkan secara langsung. Padahal kita udah nge-zoom nih, kayaknya udah kita bersama tatap muka, tapi di sisi lain anak-anak mungkin masih aja merasa, kok saya buat tugas sendiri nih di rumah. Mungkin gitu Pak Komang ya. Benar sekali Pak Surya. Saya juga Pak Komang, sebelum kita lanjut nih, saya kadang-kadang dulu ketika melihat anak-anak tidak mengerjakan tugas itu, saya berpikir pernah, loh anak-anak buat satu tugas saya aja kok lama ya, nggak selesai-selesai itu. Sampai akhirnya saya pada satu titik saya merubah diri saya. Walaupun saya sebagai guru, saya coba tempatkan diri saya sebagai siswa. Wah, kalau saya jadi siswa, Senin ada 2 pelajaran, Selasa 4 pelajaran, Rabu 4 pelajaran, misalnya Jumat 3. Itu semua ngasih tugas. Waduh, ternyata kalau kita berada di sudut pandang sebagai murid, ternyata banyak tugas yang kita kerjakan. Banyak, ya benar sekali Pak Surya. Ya. Kadang saya juga berpikir, kasihan saya dengan murid. Belum lagi saya, karena murid itu curhat ya Pak Surya. Belum lagi saya buat tugas pelajaran ini Pak, pelajaran itu Pak. Iya. Sehingga saya memberikan tugas tapi ya yang tidak terlalu sulit lah. Iya. Itu saya berikan juga waktu dalam pengerjaannya agar dia bisa bekerja secara maksimal. Ya benar itu Pak Komang. Jadi memang analisa kita berarti sama yang menyikapi hal itu. Ya, betul Pak. Ini sementara hingga saat ini Pak Komang, apakah sudah ada usaha yang dicoba sebelumnya untuk meningkatkan antusiasme anak-anak, siswa-siswi kita? Ya, untuk usaha sudah. Kebetulan saya usaha yang pertama itu, seperti yang saya katakan tadi, saya mencoba untuk menghubungi dulu walinya, agar walinya tersebut bisa memberi tahu kepada orang tuanya bahwa walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring, jadi pembelajaran itu tetap menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan walaupun dari rumah. Karena setiap tugas dan juga kehadiran itu mendapatkan nilai yang bersangkutan. Iya, jadi tentunya itu penting ya, khususnya bagi anak-anak, itu penilaian akhir nantinya. Kemudian dari cara tersebut, kalau Pak Komang menilai efektivitasnya apakah sepenuhnya berhasil 100% atau
justru masih ada masalah itu terulang kembali kalau dilihat dalam kondisinya setelah melakukan komunikasi dengan wali dan orang tua. Jadi dari efektivitasnya apakah berhasil sepenuhnya? Nah itu bertahap tentunya Pak Surya. Memang sih kita sudah melakukan berbagai cara ya. Salah satunya itu tadi menghubungi wali. Dari tingkat keantusiasme anak-anak itu ya sedikit tidaknya bisa. Oh iya. Jadi mau naik ya, cuman dalam hal ini belum signifikan lah kenaikannya maksimal ya. Oh jadi itu tentunya yang kita coba bersama carikan solusi. Oke, terima kasih nih Pak Komang sudah nyampein usaha yang sudah dilakukan nih. Nah, dia juga sedikit semua Nikitian juga sedikit sharing pendapat nih. Jadi kalau kita berbicara tentang antusias, jadi antusias siswa itu kan kalau kita cari indikatornya itu kan ada 4 nih ke. Yang pertama perasaan senang anak-anak, kemudian ketertarikan atau minatnya dia sendiri terhadap pelajaran kita, kemudian perhatian siswa atau mereka merasa diperhatikan. Kemudian yang keempat tentunya keterlibatan siswa. Jadi tentunya di sini 4 hal itu harus kita lakukan tentunya dalam hal ini. Ya, jadi kita kan tentunya sudah ya sebagai guru berupaya secara maksimal. Terkadang-kadang saya sendiri juga nyoba buat materi pembelajaran yang luar biasa bagus itu. Ternyata bagus itu hanya untuk saya. Jadi kalau kita buat materi bagus saja menurut kita itu ternyata kalau siswa nggak tertarik juga rugi. Iya betul. Ya jadi memang sih di sini untuk meningkatkan antusiasme itu kalau kita lihat dari teorinya kan 4 indikator itu harus kita pegang tentunya. Mulai dari perasaan, kemudian dari ketertarikan siswanya, kemudian perhatian siswanya, sama siswa itu kita libatkan sebelumnya ataupun dalam proses pembelajaran itu. Mungkin dari 4 indikator itu Pak Komang yang mana mungkin yang sudah coba dilakukan atau mungkin ada yang dirasa kurang dari 4 indikator itu, mulai dari perasaan senang siswa, ketertarikan siswa, perhatian siswa, sama keterlibatan anak-anak dalam belajar. Mungkin yang mana belum dioptimalkan? Nah sejauh ini yang saya belum optimalkan itu dari segi keterlibatan sebenarnya Pak. Iya ya. Oh dari keterlibatannya ya. Ya. Dari keterlibatan karena keterlibatan dengan siswa itu kalau menurut saya jika kita langsung misalnya dengan bertatap muka mungkin kita lebih gampang ya melibatkan siswa dalam pelajaran kita. Nah, jadi karena daring ini, walaupun saya sudah berupaya untuk melibatkan siswa dengan pendekatan juga, tetapi siswa masih merasa bahwa dirinya itu belajar sendiri. Ya dia merasa kenapa kok saya tidak terlibat dalam pelajaran ini. Ya kita belajar ya dalam media Zoom, media Jimmy, tapi kita berada di tempat yang berbeda. Ya kita merasa belum terlibat nyata lah dalam hal ini kan seperti itu ya mungkin maksudnya ya. Kalau dari perasaan anak-anak, ketertarikan anak-anak pada materi, kemudian perhatian siswa atau diperhatikan kebalikannya, itu kira-kira sudah berjalan Pak Komang? Ya sudah Pak Surya, sejauh ini sudah saya jalankan untuk agar siswa itu mendapatkan perhatian. Nah seperti tadi siswa yang tidak aktif, saya selalu tanyakan dia kenapa kok tidak mengirim tugas. Wah itu luar biasa sekali. Sebagai salah satu bentuk perhatian saya. Iya. Bagian dari
pelayanan yang kita berikan ya, bentuk perhatian kita pada anak-anak. Karena bagaimanapun juga kan kalau di sekolah ya kita orang tuanya. Ya, benar. Jadi, Pak Surya. Sama Pak Komang, saya juga sama. Bahkan saya tahu Pak Komang kalau perasaan anak-anak itu tentunya udah kita sering evaluasi kan dalam penilaian non kognitif. Kita tanya kabarnya gimana seperti itu kan. Iya, betul. Kemudian kita pastikan juga mereka kondisinya baik, psikologisnya juga masih baik dalam belajar. Iya, betul sekali Pak Surya. Ya, Pak Komang. Jadi kita berarti untuk indikatornya ada 4. Kalau dari segi teori, kemudian berarti kecenderungan yang belum dioptimalkan kalau menurut Pak Komang sendiri itu tadi ada di keterlibatan siswa ya dalam pembelajarannya. Dalam keterlibatan, ya Pak Surya. Oke, jadi tadi Pak Komang nyampein kalau keterlibatan itu menurut Pak Komang itu anak-anak terlibat secara nyata, secara langsung ya. Oke, jadi saya juga sharing pendapat nih Pak Komang. Kalau saya juga dulu berpikirnya sama kayak Pak Komang. Jadi yang namanya daring, anak-anak nggak terlibat dah nih. Walaupun mereka terlibat dalam Zoom secara kontekstual nyata, saya berpikirnya nggak terlibat nih anak-anak nih. Hanya begini aja lah komunikasinya pakai media. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya juga belajar Pak Komang. Saya belajar bahwa ada hal-hal yang memang kita bisa melibatkan anak-anak dalam proses belajar, sehingga anak-anak itu merasa dia tersentuh dan merasa terfasilitasi dalam belajar. Jadi kita sedikit bergeser. Saya juga paradigma cara berpikir saya sebelumnya sama. Saya melihat bahwa keterlibatan anak ya dia harus ketemu sama saya, kita susun proses belajar bersama gitu. Nah di sini dengan daring konsep keterlibatan siswa itu juga kita coba bergeser. Jadi keterlibatan anak-anak itu tidak hanya dalam bentuk langsung, tapi kita juga bisa melakukannya dalam bentuk pembelajaran daring seperti itu. Nah contoh sederhananya mungkin Pak Komang pernah buat kesepakatan kelas sama anak-anak. Oke, kesepakatan kelasnya sudah nggak menghimpun aspirasi dari anak-anak? Anak-anak pengennya kelasnya gimana gitu? Udah pernah ya? Atau cuma kontrak kita nentuin detail materinya harus begini, begini, begini? Sepakat? Atau yang memang menghimpun aspirasi anak-anak? Yang mana sudah pernah dicoba? Nah, sejauh ini untuk menghimpun aspirasinya yang belum Pak Surya. Oke, nah itu Pak Komang, bagus itu. Saya dulu gitu juga. Jadi saya itu buat kesepakatan kelas lebih ke kontrak jadinya. Anak-anak harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Mau nggak mau, dia harus jawab, ya Pak. Gitu. Ya. Nah, mungkin jadi saya masih lebih ke kontrak juga nih Pak Surya. Nah, Belum iya. saya lebih ke aspirasi siswa, sehingga mungkin di sana siswa juga merasa sedikit bagaimana ya, kurang tidak terbebas jadinya. Ya, iya Pak Komang. Gini, becik-becik nih ke. Kira-kira kalau dilakukan juga bagus nggak Pak Komang kita aspirasi anak-anak kita himpun itu? Ya, tentu bagus itu Pak Surya, karena dengan aspirasi anak-anak kan bisa dia lebih berkreasi nantinya dan lebih merasa ya bebas. Iya. Ya, dia itu dapat lebih mengembangkan lah apa yang dia inginkan, dia pikirkan. Yang pasti pembelajarannya jadi jauh lebih nyaman ya bagi mereka tentunya. Iya, betul sekali. Saya juga sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya hanya dalam bentuk kontrak, lalu saya evaluasi diri. Oh, anak-anak bisa nih terlibat. Jadi saya share pakai Google Form, maunya mereka apa, mau anak-anak apa. Itu saya himpun semua seperti itu. Sampai hal detail-detail. Jadi sampai sekarang pun kesepakatan saya belajar itu ada salah satu unsur yang mana bila tugasnya sulit menurut siswa gitu. Jadi mereka akan balas di kolom komentar Google Classroom ketika saya posting tugas.
mereka mulai dah jajak pendapat, sulit, mudah, kalau banyakan bilang sulit, berarti saya harus beri kompensasi waktu berlebih. Itu udah itu kesepakatan kita di sana. Tapi mereka juga harus benar-benar mengerjakan. Itu salah satu hal positif yang saya coba sudah lakukan dari keterlibatan anak-anak, kesepakatan kelasnya. Kemudian kita juga sepakat gimana anak-anak untuk pakaiannya gitu. Justru dari anak-anak sendiri, pakaian sekolah Pak, seragam sekolah gitu supaya formal. Bahkan saat Zoom meet nggak boleh ngambil aktivitas lain, makan ataupun nonton yang lain seperti itu. Jadi memang kesepakatannya dari mereka sendiri, akhirnya disiplin semua seperti itu. Kira-kira bagus ya Pak Komang ya kalau kita terapkan bersama ya. Itu bagus karena kan jadi apa yang menjadi kesepakatan siswa, jadi mereka kan memiliki tugas untuk mematuhi. Ya. Yeah. Oke, berarti kira-kira cocok ya kalau kita nanti Pak Komangnya mulai dari kesepakatan kelas ya. Jadi kita buat komitmen nanti sebelum lanjut lagi, anggap dah periode sekarang ini periode 1, kita harapkan di periode kedua di sisa 3 bulan semester 2 ini antusiasnya meningkat dari 1 aktivitas tadi, kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian kalau keterlibatan sisi lain, saya juga ada pengalaman nih. Kalau sebelumnya saya biasanya menjelaskan sharing materi melalui presentasi, kemudian saya tanya jawab lewat media Zoom atau Gmeet sama anak-anak. Itu kadang-kadang ada yang anak-anaknya jawab, ada yang tidak, kadang-kadang yang mau jawab terkendala sinyal, terputus-putus, apalagi lost connection, ini kita satu kelas nunggu jawabannya jadinya, bengong. Nah, akhirnya saya juga mencoba waktu itu, ternyata ada Pak Komang, media-media interaksi yang bisa melibatkan banyak siswa. Jadi kalau kita presentasi materi di Zoom atau Gmeet, itu kita tanya jawabnya kan 1 atau 2 atau 3 siswa aja yang cenderung menjawab nantinya, karena nggak mungkin kan ke 34 anak-anak kita minta menjawab, itu waktu kita udah habis keburu. Nah, Pak Komang pernah dengar aplikasi Jamboard? Jamboard? Oh, belum Pak Surya. Itu kayak belum ya. Oh, itu kayak note sih. Saya bisa coba nanti. Oh, gini, nanti saya sharing ke Pak Komang materinya lewat WA. Saya kasih gini link aplikasinya. Jadi sedikit saya ilustrasikan. Jadi ketika kita ngajar, kita kasih pertanyaan, silakan anak-anak jawab. Itu mereka itu masuk ke aplikasi itu, nge-link sama Gmeet-nya kita. Mereka bisa ngepost tuh di lewat note catatan kecil itu Pak Komang. Mereka isi jawaban. Nah, jadi ke 34-nya bisa masuk dalam satu halaman. Ya walaupun ukurannya jadinya kecil-kecil ya. Tapi kan enak mereka. Jadi apa yang mau mereka tuangkan jadinya tersalurkan seperti itu aspirasinya. Apalagi kalau dibacain. Itu anak-anak kalau dibacain itu paling senang. Merasa dia dihargai. Kalau menurut Pak Komang, ya menurut Pak Komang gimana? Ya menurut saya itu bagus Pak Surya, karena dari cerita Pak Surya saya sudah bisa membayangkan bahwa anak-anak itu pasti akan lebih bersemangat dan antusias nanti dalam belajar karena dia sudah diperhatikan dan juga tingkat keterlibatan siswanya sudah masuk di sana. Ya, ini Astungkara nih. Jadi kita saling melengkapi sekarang ini. Ya, betul Pak Surya. Nanti saya sharing materinya sama Pak Komang untuk linknya lebih lanjut. Jadi caranya sangat mudah. Itu tentunya dengan kalau seperti itu kan semua siswa terfasilitasi jadinya Pak Komang. Jadi mereka pasti terlibat langsung itu semua. Nggak ada dah yang tertinggal seperti itu. Kemudian di sisi lain anak-anak sekarang ini kan hedonismenya atau sukanya dengan hal-hal yang memang menyenangkan ya. Jadi kita harapkan sih kita juga buat hal yang menyenangkan tentunya. Apa ya aplikasi yang viral itu Pak Komang? Yang isi joget-joget itu. Oh, yang viral itu
TikTok Pak Surya. Oh ya, TikTok. Pak Komang pernah buat media belajar pakai TikTok? Kalau saya sih belum Pak Surya, Oh iya. karena ya gimana ya, karena nanti TikTok itu kan isi gerak-gerak ya. Menurut saya sih bisa saja untuk pelajaran IPS isi TikTok, cuma cenderungnya lebih ke FOK sebenarnya, penjas. Ya, eh, ternyata tidak selalu Pak Komang. Kita bisa juga Tidak selalu, IPS. tapi ya Ya, tidak cuman selalu. jogetnya jangan ekstrim. Kita tidak mengedepankan joget. Paling kita tunjuk aja benua-benua di dunia gitu ya, tunjuk tangan edit Australia kayak gitu. Kemudian Amerika, Asia gitu. pakai hiburan lah untuk anak-anak seperti itu. Ya, mungkin itu juga bisa kita coba. Jadi saya sudah juga nyoba buat, mungkin itu juga bisa Pak Komang, istilahnya kalau tadi nanti Pak Komang kan mau pertama buat apa tadi, kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua Pak Komang akan melakukan interaksi pembelajaran lewat Jamboard ya, nanti saya share materinya ya. Kemudian paling tidak TikTok ini ada unsur inovasinya lah. Jadi anak-anak sekarang kan kadang-kadang supaya antusiasmenya tetap stabil, nggak ada rasa bosannya. Wah, kan nanti wah hebat nih Bapak guru saya nih, Pak Komang nih bisa TikTok ngasih materinya. Jadi simpel kan. Kemudian ini saya sharing juga sama Pak Komang. Saya juga sempat terinspirasi dari gini Pak Komang, dari Facebook. Facebook itu kan ada lini masanya ya, ada lini masanya sama ya, lini masanya Facebook itu kalau kita scroll lini masa Facebook sama Instagram itu kan enak kayaknya ya, terus kita scroll ada materi kesukaan kita lah. Ada kesukaan kita lah gitu. Jadi dari sana saya waktu itu terinspirasi. Saya lihat Google Classroom. Google Classroom ini tampilan interface-nya sama nih kayak Facebook. Kayaknya saya ngisi interface di forum itu hanya saat jadwal ngajar ya. Kita ngisinya cuma saat jadwal ngajar ya. Itu kayaknya bagus Pak Komang kalau kita manfaatkan halaman forum itu. Misalnya kalau Tiang kadang-kadang share sebuah gambar yang berisikan motivasi belajar seperti itu. Jadi kayak pesan Bapak Soekarno, raihlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau terjatuh masih di antara bintang-bintang kan gitu ya. Berarti sebenarnya kalau kita cita-citanya jadi menteri gitu, kalau nggak kecapean menteri kan masih jadi guru, masih bagus. Itu misalnya, paling tidak kan menginspirasi anak-anak. Jadi kalau menurut Pak Komang sendiri, kalau kita isi lini masanya kayak Facebook itu kan dia nggak bosan, jadi dia nggak berpikir Google Classroom ini akan jadi beban nih, setiap dia buka pasti ketemu tugas. Dan dia bukanya pun hanya saat kita ngajar kan, saat anak-anak ngajar aja. Bagaimana kalau lini masa Google Classroom kita samain kayak Facebook ya? Kalau Pak Komang mau upload hasil tugas anak-anak, karya terbaik minggu ini, kasih nilai di sana, masukin ikon nilai 100 ya, atau kasih pesan-pesan pendidikan karakter. Jadi kita ngisinya nggak hanya jam mengajar. Jadi saya rasa sih persepsi anak jadinya berubah. Jadwal saya harus buka Classroom. Jadi sebuah ketakutan nih, ketika saya buka siapa sih dapat tugas. Begitu. Kira-kira gimana itu Pak Komang? Ini saya juga sharing nih. Menurut Pak Komang gimana? Kalau menurut saya betul sekali itu Pak Surya, bisa kita manfaatkan sesuatu yang membosankan misalnya atau ditakuti anak-anak agar bisa lebih dinikmati, sehingga Google Classroom itu nanti tidak menjadi beban bagi anak-anak, dan kita memberikan motivasi di lini masa Facebook itu. Jadi anak-anak itu kan
tidak bosan dia. Hmm. Menurut saya ya, nanti saya akan coba itu. Wih, mantap Pak Komang. Dicoba. Saya juga udah nyoba. Antusiasnya bagus, Pak. Saya juga sudah nyoba. Ya, Dan hasilnya untuk Google Classroom-nya ya bagus. Jadi di sana anak-anak mulai membuka Google Classroom di luar jam pelajaran. Mereka juga turut berkomentar. Yang paling mereka senangi kan ketika hasil belajarnya diposting. Kalau pengalaman saya itu dia senang kalau hasil belajarnya diposting, kita kasih ranking 10 terbaik, ini gambaran tugasnya gitu. Terkadang saya kasih juga cerita pendidikan karakter gitu. Kadang-kadang anak-anak nanya sih, ceritanya dibuat lucu jadinya. Hiburan lah. Saya juga nanti mau sharing gini Pak Komang sama Pak Komang, apa namanya, materi. Kemarin saya udah daftar akun Canva for Education. Jadi aplikasi untuk kita buat animasi-animasi supaya anak-anak nggak bosan. Nanti kan bisa juga Pak Komang tentunya aplikasikan. Saya yakin Pak Komang luar biasa, pasti bisa untuk ngisi lini masa di Google Classroom nantinya. Sama gini Pak Komang, di Instagram, mungkin Pak Komang dapat lihat Instagram saya ya. Ada materi belajar ya. Oh iya, ya, saya dapat lihat. Itu lumayan tuh bagi saya. Jadi kemarin anak-anak sempat ngasih masukan, Pak bagus Pak materinya, yang 6 halaman Pak buat di Instagram jadi 3 slide Pak. Saya belajarnya gampang, saya nggak buka catatan gitu. Bahkan ketika saya lagi bosen, lagi di luar, kemudian ataupun ada aktivitas, lihat Instagram, ketika ingat pelajaran saya gampang nyari materinya, jadi nggak perlu lihat buku. Dan yang terpenting kan kita sebagai guru bisa ngisi konten positif di Instagram. Kira-kira kalau saya sih lihat itu juga cukup membantu Pak Komang. Kalau Pak Komang sendiri melihatnya gimana itu? Ya, jadi kita juga melihat kan sekarang anak-anak ini tentunya untuk media-media sosial itu anak-anak sudah pasti memiliki ya yang namanya Facebook, Instagram, apalagi nah mungkin ini lagi satu Pak Surya, YouTube Pak Surya. Oh iya. Bagus Pak Komang. Ya, jadi medsos itu dapat juga kita gunakan tentunya untuk apa namanya memberikan anak-anak pelayanan agar lebih antusias anak-anak itu meningkat seperti konten-konten belajar yang Pak Surya katakan. Nah, dengan demikian anak-anak itu kan pasti dia lebih suka dengan pelajaran kita dan juga tingkat antusiasnya akan meningkat. Iya, Stungkaro itu kan harapan kita ya tentunya ya. Ya. Oke. Dari beberapa opsi yang udah kita sharing bersama nih, kira-kira yang mana mungkin mau Pak Komang lakukan? Apakah semuanya dari tadi kita bahas pertama kan tentang kesepakatan kelas, kemudian kita belajar nanti coba pakai media interaktif Jamboard, kemudian tadi kita bahas juga tentang Google Classroom yang kita jadiin lini masa, sama Instagram. Nanti kan saya bantu Pak Komang untuk buat akun Canva for Education sehingga nanti gampang lah buat infografis di Instagram. Kira-kira itu semua akan dilakukan. Ada yang kelupaan ya? Yang mana lupa mungkin Pak Komang? Udah semua ya? Kesepakatan kelas, Jamboard, Google Classroom, Instagram, kan nanti sharing Canva for Education ya. Oh iya, aplikasi Pak Komang boleh dah aplikasi TikTok. Ini banyak sih jadinya kita punya pilihan Pak Komang ya. Jadi kita tadi kan fokusnya pada keterlibatan anak, kita harapkan dari keterlibatannya kita tingkatkan, antusiasmenya juga meningkat. Dari banyaknya langkah yang mungkin kita bisa ambil selanjutnya, ini Pak Komang dalam waktu dekat mungkin ngambil yang mana untuk usaha perbaikan peningkatan antusiasme belajar murid di kelas Pak Komang?
Ya, untuk waktu dekat saya akan coba dulu menggunakan TikTok, Pak Surya. Guys, mantap. TikTok. Karena TikTok itu sangat viral ya sekarang. Iya, Tentunya pasti anak-anak itu akan merasa terhibur iya. sehingga ya tingkat antusiasnya akan mau meningkat. Oke, kemudian mungkin apa lagi beberapa opsi yang diambil setelah TikTok dari sekian banyak opsi tadi? Nah, setelah TikTok itu saya akan ambil yang lini masa Google Classroom. Oke, nah itu mantap Pak Komang, bagus-bagus. Jadi itu bisa mengubah asumsi ya anak-anak terhadap Google Classroom itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya, G. Selanjutnya nanti akan saya ambil Jamboard itu ya. Jamboard. Yeah. Kebetulan memang saya belum pernah untuk menggunakan Jamboard pada siswa. Ya, nanti saya sharing linknya dan termasuk pelaksanaan cara penggunaannya sama Pak Komang. Nanti kita sama-sama belajar. Sip. Ya. Dan kalau saya boleh juga kasih masukan sama Pak Komang untuk mengawali langkah itu, yang utamanya di awal jangan dilupakan itunya kita terapkan juga kesepakatan kelasnya. Jadi komitmennya supaya berjalan penuh untuk peningkatan antusiasmenya. Jadi nanti mereka ikut belajar lini masa Google Classroom, TikTok ataupun Jamboard, jadinya mereka punya komitmen tanggung jawab untuk itu. Ya, nanti kalau sudah itu jalan, lanjutkan dah, mungkin Pak Komang mau merambah ranah yang lain, Instagram atau apa untuk inovasi dalam pembelajaran. Kira-kira dari langkah yang mau Pak Komang lakukan itu tantangannya apa mungkin yang nanti Pak Komang hadapi? Nah, untuk tantangan kemungkinan kalau di siswa ya, di kita tentunya. Karena kita akan mengimplementasikan kan, akan menerapkannya. Tantangannya mungkin bagi Pak Komang apa? Tantangannya mungkin begini Pak Surya, karena ada mungkin yang saya belum tahu aplikasi-aplikasi dan cara menggunakannya mungkin itu. Saya akan memerlukan bantuan kepada teman dulu yang sudah pernah mungkin menggunakan dan belajar sehingga saya bisa menggunakan aplikasinya. Ya, tentunya saya juga akan membantu Pak Komang tentunya. Nanti kita kan bisa via chat ataupun bisa via media yang lain dalam proses belajarnya. Nanti saya kirimkan tutorial-tutorial untuk menambah inovasi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Seperti itu. Nanti mungkin dalam prosesnya setelah nanti melihat tantangan, terus mungkin Pak Komang siapa nanti yang mau diajak terlibat mungkin dalam usaha perbaikan antusiasme anak ini? Setelah tadi kita ketemukan solusinya, nanti mungkin siapa yang ajak terlibat di kegiatan itu dalam usaha Pak Komang? Ini lebih ke siswa pastinya ya. Oke. Berarti kerjasama sama anak-anak juga ya, terkait pemahaman mau menjalankan kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Ya, betul sekali Pak Surya. Oke, dan tentunya saya juga nanti kan ikut juga membantu Pak Komang. Siap, orang kita juga dalam satu tim sama-sama pengajar IPS. Nanti kita saling bantu juga. Di sini Pak Komang sudah menyampaikan juga secara spesifik, berarti dalam waktu dekat pertama ngambil aktivitas kesepakatan kelas ya. Kemudian setelah itu aplikasi apa tadi mau dijalankan? Aplikasi model TikToknya. Oh, TikToknya sama lini masa ya? Ya, lini masa di Google Classroom. Oke, mantap Pak Komang, semangat. Barulah nanti
mungkin saya ke Instagramnya. Ya, semangat, bagus, luar biasa. Ini usaha yang luar biasa pada Pak Komang. Jadi Pak Komang udah dari sekian opsi, Pak Komang udah bisa menjabarkan langkah spesifik yang dilakukan dalam waktu dekat. Dan tentunya dalam waktu dekat berarti kan terukur ya, mau kesepakatan kelas di awal, kemudian aplikasi TikTok, terus membuat Google Classroom berubah menjadi lini masa yang menarik, khususnya dari menu forum jadinya ya. Semangat. Ini saya juga mau menanyakan lagi, komitmen Pak Komang melakukan usaha ini, gimana komitmennya? Ya, komitmen saya adalah saya akan lakukan usaha ini semaksimal mungkin agar anak-anak itu dapat memenuhi apa yang dia butuhkan. Keinginannya juga dalam belajar itu tersalurkan, dan walaupun nantinya ada hambatan-hambatan yang saya temukan, saya akan tetap berusaha untuk maksimal melaksanakan ini sehingga pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, dan sesuai harapan ya, antusiasmenya meningkat dan maksimal. Oke, usaha yang luar biasa Pak Komang, mantap, tetap semangat. Jadi saya senang sekali dapat diskusi sama Pak Komang. Pak Komang juga percaya pada saya untuk menyampaikan kendala masalah yang dia hadapi, termasuk kita berdiskusi, saling mengisi. Jadi di sini saya sifatnya bukan berarti mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing-sharing pendapat dari apa yang sudah saya pernah lakukan, dan saya berbagi pada Pak Komang. Pak Komang juga berbagi tentang kendalanya sama saya juga lebih dapat memahami karakteristik tiap kelas kan, karena kebetulan saya nggak ngajar di kelasnya Pak Komang. Jadi saya juga dapat ilmu jadinya untuk memahami bagaimana karakteristik tiap kelas, memang bervariasi seperti itu. Tentunya penanganannya juga harus variasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Ini Pak Komang sudah menjalankan komitmen dengan baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Memang itulah dasar kita menjalankan peran sebagai guru. Betul sekali Pak Surya. Pak Komang, terima kasih banyak. Mungkin dari Pak Komang ada justru memberikan saya saran terkait pembelajaran ataupun gagasan yang saya tadi bagikan. Mungkin Pak Komang ada ngasih masukan? Ya, masukan dari saya. Kita saling mengisi. Itu adalah sudah bagus Pak Surya dalam memahami masalah yang dihadapi oleh guru. Jadi Pak Surya sudah dapat memberikan bantuan. Bantuan berupa ya saling. Justru di sini Pak Komang membantu diri Pak Komang sendiri nih. Pak Komang langsung nemuin solusinya. Saya cuma sharing-sharing. Ya, jadi saya harapkan Pak Surya tetap semangat lah dalam membantu kami guru-guru yang memiliki masalah dalam mengajar, sehingga kami semua sebagai tim kita sebagai tim itu bisa saling berbagi. Terima kasih banyak Pak Komang. Jadi kita tentunya saling mengisi satu sama lain. Jadi saya juga belajar banyak sama Pak Komang, saya juga belajar banyak dari teman-teman. Jadi kita saling mengisi untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik pada peserta didik kita. Karena kita akan melihat mereka 20 atau 30 tahun lagi. Sekarang kita mungkin ngajar di depan laptop, di depan kelas, akan ada kalanya 20-30 tahun lagi mungkin kita akan mendengar mereka memberikan kita pengarahan. Jadi kita harapkan anak-anak kita jadi anak-anak yang sukses semua. Pak Komang, sangat menyenangkan diskusi kita hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Komang sudah mau terbuka sharing pendapat, dan tentunya kita berharap sama-sama bisa menjalankan
tugas kita dengan baik dan lancar. Saya juga semangat untuk Pak Komang lanjut dalam menjalankan tugasnya. Kita akhiri dalam Brahma Santi. Pak Komang, makasih banyak. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.